Wow, selamat siang buat Bapak Ibu Saudara yang hadir secara onsite dan selamat salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online. Silakan duduk. Saya buka masker dulu karena kita semua sudah di PCR dan hasilnya negatif. Baik, Bapak Ibu Saudara senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara. Ini sudah 2 tahun tidak khotbah langsung secara onsite dan saya mau minta dukungan dari Bapak Ibu Saudara. Boleh ya Bapak Ibu Saudara ya? Ya? Oke. Caranya gimana Bapak Ibu Saudara? Caranya adalah Bapak Ibu Saudara kasih senyum saja kepada saya, jangan pelototin saya ya. Kasih respon yang baik. Oke, baik. Selama tahun 2022 ini kita akan banyak belajar mengenai iman dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita bukan cuma mendengar tapi kita menghidupinya. Amin. Ibrani 11 ayat yang pertama, ini ayat yang menjadi dasar kita dan ini menjadi sesuatu yang harus kita renungkan, kita hidupi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saya mengajak Bapak Saudara, mari jadikan setiap kali seri daripada iman ini menjadi sebuah pembekalan buat kita untuk kita mengalami terobosan, mengalami pertumbuhan iman khususnya di tahun 2022 ini. Nah, hari ini saya akan mengajak Bapak Saudara kita belajar daripada perjalanan iman seorang yang luar biasa namanya Abraham. Dan dari kisah Abraham ini dari Kejadian 12 sampai 25 ini saya mau sharingkan 3 perenungan yang saya dapatkan yang saya mau bagikan buat Bapak Saudara semua ya. Nah, kalau Bapak Saudara buka Kejadian 12, kita lihat bagaimana Abraham dipanggil Tuhan. Abraham dipanggil Tuhan, dia keluar dari keluarganya, dia harus mengembara, dia harus ketemu dengan kelaparan. Kalau kita baca lagi istrinya yang cantik diambil sama Firaun, dia harus mengalami pergumulan, hartanya makin banyak, ribut sama kawanan timnya Lot, dia harus mengembara lagi dan lain-lain. Dan ketika saya renungkan ini, saya bilang wow, ini luar biasa. Dari sini saya mendapatkan 3 perenungan yang saya renungkan dan saya hidupi, dan itu juga lah yang saya mau ajak Bapak Saudara kita juga bisa melakukannya. Nah, Ibrani 10 ayat 38 berkata, tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Saya percaya saudara dan saya orang percaya yang dibenarkan oleh darah Kristus. Amin. Nah, kita akan hidup oleh iman. Dan kita akan belajar daripada perjalanan Abraham. Yang pertama, yang saya renungkan, yang saya dapat dari perjalanan Abraham. Dan tema saya adalah because of faith, karena iman. Karena iman, kita melangkah meskipun belum melihat. Kejadian 12, ayat yang pertama sampai yang keempat saya akan bacakan bagi Bapak Saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pertanyaannya Bapak Saudara, ke negeri yang akan kutunjukkan berarti sudah ditunjukkan apa belum? Dia sudah lihat belum? Belum. Kita belajar Bapak Saudara bahwa Abraham ini luar biasa. Kita lanjut ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang menarik ayat 4 ini. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abraham luar biasa. Dia dengar, meskipun dia belum lihat, dia melangkah. Nah, Bapak Saudara ya, kita sudah baca. Abraham sudah ditunjukkan belum tempatnya? Belum. Abraham sudah mendapatkan belum janji Tuhan? Katanya tadi mau dukung saya, kok bisa dipelototin? Belum, ya, belum. Dia belum lihat tanah yang ditunjukkan seperti apa, di mana. Dia belum mengalami janji Tuhan, tetapi Abraham percaya dan melangkah sebelum dia melihatnya. Hari ini saudara, ya, kita sering dengar ya, orang lebih suka kalau gini. Kalau saya nih, saya percaya kalau doa saya dijawab Tuhan dulu, baru saya percaya. Kalau Kang taunya gol, baru saya percaya. Kalau sembuh dulu, baru percaya.
Kalau single dapat pasangan dulu nih di Gilgal, baru percaya. Ya. Kalau ngalami mukjizat dulu, baru percaya. Itu yang sering saya dengar. Tapi kita belajar dari perjalanan daripada iman Abraham. Abraham itu melangkah meskipun belum melihat. Nah saudara, zaman sekarang ya, kalau kita mau lihat sesuatu tuh gampang banget. Zaman sekarang misalnya nih, kita mau jalan-jalan nih ke Barcelona nih, ya kayak Pak Jimmy nih ke jalan-jalan ya. Kita lihat aja nih Google, jalan-jalan ke Barcelona. Bisa nggak kita lihat di Google, di YouTube, bisa nggak? Kira-kira makan apa yang ada di Barcelona? Tinggal kita Google, kita lihat YouTube, gampang sekali, kita bisa lihat. Tapi pertanyaan gini, zaman Abraham lihatnya di mana? Belum ada Google, belum ada YouTube. Nah, nggak bisa lihat dia di mana. Tetapi Abraham begitu luar biasa. Dia dengar, dia melangkah meskipun belum melihat. Nah, simpelnya begini saudara ya. Kalau saudara habis ini kan makan siang nih jam 12. Janjian nih. Misalnya nih, Pak An bilang, yuk ikut saya yuk. Pertanyaan paling normal yang muncul di kepala kita, apa kira-kira? Kemana? Itu pasti pertanyaannya, kemana? Pertanyaan kedua, ya kan? Sama siapa? Betul nggak? Pertanyaan ketiga yang paling normal gini, ada apa di sana? Dan pertanyaan keempat yang terakhir, lu traktir gua apa enggak? Ya, ya kan? Nah kita banyak pertanyaan, tapi kita lihat Abraham ini nggak banyak nanya loh, ya. Dia melangkah meskipun belum melihat. Ibrani 11 ayat ke-8. Karena iman, because of faith, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Luar biasa loh saudara. Ya, dia nggak tahu kemana. Dia nggak tahu. Tapi dia melangkah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau kita ketemu dengan firman Tuhan, kalau kita ketemu dengan janji Tuhan, bagaimana? Kita bisa percaya nggak? Langsung melangkah meskipun kita belum melihat. Contoh misalnya, ketika kita diperhadapkan ya dengan firman Tuhan, apakah kita mikir dulu apa enggak? Saya jujur saudara, saya orangnya logis, saya pemikir. Kalau nggak masuk akal kayaknya berat nih gitu ya, kayaknya susah gitu ya. Tapi perjalanan saya mengikut Tuhan dari tahun 97 sampai sekarang, Tuhan tuh ubahkan saya untuk nggak terlalu banyak mikir-mikir dulu. Untuk belajar, untuk melangkah dulu. Dan inilah perjalanan namanya iman. Nah saudara, sekarang kita tanya. Bagaimana kita diperhadapkan misalnya, mengucap syukur deh. Ya kan? Kita sering ketemu orang kan, apalagi family leader suka ngomong, udah ngucap syukur aja. Ucap syukur. Lu enak jalan-jalan, gua susah tahu, ya kan? Bisa nggak kita dengan melangkah? Ya, oke, mengucap syukur. Meskipun belum melihat perubahan. Coba senggol sebelahnya, udah mengucap syukur aja, ya. Mengampuni misalnya, kita mengampuni nih, enak aja mengampuni. Gue yang dizolimi, ya, tertindas, mesti mengampuni. Apakah kita bilang yes? Ya udah kita ampuni saja. Mengasihi, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengasihi pasangan yang udah menikah gampang apa susah? Gampang susah? Beneran gampang? Beneran? Tuh yang single pengen kawin segera gitu kan ya. Gampang apa susah? Ya enggak, gampang-gampang susah lah ya. Nah coba deh tanya ya. Ini sekarang kan zamannya udah mulai pesta, udah boleh onsite nih kan ya. Ya kan sekarang kan pesta. Istri suka nanya gitu, yang kan mau pesta nih, kira-kira aku lebih cocok pakai baju merah apa hitam? Nah, suami jawabnya apa? Jawabnya apa? Jawab terserah. Oh, jadi gue merah jelek. Kalau jawabnya hitam, oh gitu ya. Berarti, kalau jawabnya merah, bilang hitam jelek. Kalau jawabnya hitam, merah jelek. Ujung-ujungnya istri pakai baju warna apa? Grey, hijau, bisa, krem, bisa. Terus suami bilang, kalau gitu lu ngapain nanya gue? Catsim, tau gak? Ya kan? Iya kan gak gampang gitu. Nah jadi mengasihi aja gak gampang. Apalagi kalau belum lihat, gue udah liatin, gue udah doain, kagak ada perubahan. Bisa gak terus mengasihi? Lihat anak-anak kita, perubahan daripada anak-anak menuju remaja, gak mudah untuk kita bisa mengerti mereka. Apakah kita bisa terus mengasihi? Memberi, di tengah-tengah keadaan mungkin kita lagi struggling, ya ekonomi mungkin kita lagi, waduh gimana nih ya,
naik minyak naik, katanya Pertamax mau naik 16.000 gitu ya. Ini naik gitu, memberi anak aja gitu ya. Kita lagi bergumul, bisa nggak kita menghidupi firman-Nya dengan baik dan lain-lain. So, bagaimana Bapak Saudara? Belajar untuk mempercayai Tuhan. Belajar untuk mempercayai Tuhan. Kalau kita mau melangkah sebelum kita melihat, kita perlu belajar untuk mempercayai Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya, ini udah mungkin 10 tahun yang lalu ya, saya diajak sama Pastor Juan. Pastor Juan bilang gini, Wan, kamu tanggal sekian sama sekian kosong gak? Kosong, ikut saya ke Filipina. Udah, saya ikut aja, oke siap gitu ya. Berangkat, pergi, saya juga gak tahu secara detail acaranya apa, saya juga gak tahu nginepnya di mana, saya gak tahu nanti ada apa aja, ikut aja pergi. Sampai satu siang dia tanya saya, Wan, lu bawa peso gak? Gue gak bawa duit kok, gue bilang. Kok Juan emang gak bawa? Saya juga lupa bawa peso gitu. Terus kita makan siang bagaimana? Ketawa-ketawa berdua. Ya udah kita cari money changer akhirnya. Ya saudara, saking percayanya saya udah ikut aja gitu loh. Kenapa? Karena saya mengenal Pastor Juan. Saya belajar mempercayai dia lebih lagi, saudara. Nah, ketika kita berurusan sama Tuhan, apakah kita bisa lebih mempercayai Tuhan? Mari hari ini saya mengajak saudara, apapun keadaan kita, ya, di tengah-tengah tahun 2022 ini, saudara, saya mau ngajak kita semua lebih banyak mempercayai Tuhan. Sehingga kita bisa melangkah meskipun kita belum melihat. Mari melangkah dengan iman, saudara. Ketika kita melangkah dengan iman, akan ada penyertaan Tuhan, akan ada pembelaan Tuhan, dan kita tidak akan dibiarkan sendiri. Sebab Dia Bapa yang baik. Yang setuju katakan, amin, saudara. Oke. Ya, kalau mau beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Yes. Yang pertama ini, saudara, dari pelajaran iman Abraham, saya mengajak saudara, mari kita melangkah meskipun kita belum melihat. Yang kedua, kita belajar bagaimana tetap percaya meskipun mengalami kesusahan. Abraham ketika dia mendengar janji Tuhan, ke negeri yang akan kutunjukkan, aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati kamu. Abraham langsung keluar. Ketika kita baca selanjutnya, Abraham pergi keluar daripada keluarganya. Dia menuju ke tanah yang lain, yang asing. Di situ ada kelaparan, saudara. Dan kita setelah baca selanjutnya kita tahu bahwa banyak kesusahan-kesusahan dialamin. Apalagi saudara, karena istri yang cantik, maka istrinya Abraham mau diambil sama Firaun. Bahkan anak buahnya Lot dan anak buahnya Abraham ribut. Karena kambing dombanya banyak, hartanya banyak. Dan Abraham mengalah. Mengalah daripada Lot. Padahal Lot ikut sama Abraham. Kalau kita bahasa sekarang ini si Lot bokamsyah. Ya kan? Nggak tahu diri. Udah ngikut, lu kaya, bukannya lu ngalah, malah apa? Gue yang ngalah gitu. Dia banyak mengalami kesusahan. Janji Tuhan apa? Kamu akan menjadi bangsa yang besar. Tapi Sarah gak hamil-hamil. Ya, Abraham gak punya keturunan. Giliran udah hamil, anaknya yang tunggal namanya siapa? Ishak diminta untuk dikorbankan. Waduh, bagaimana tuh ya keadaannya? Susah ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bayangkan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita ikut Tuhan, bayangan kita tuh apa sih? Kita pengennya apa sih? Kalau bisa semuanya aman sentosa. Lancar-lancar, hokilai terus, ya kan? Kalau bisa jangan ada masalah deh, ya. Kayaknya nggak gitu. Ikut Tuhan pasti hoki terus gitu ya. Bahkan kita maunya begini ya, muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk, hafal semua loh, ya. Luar biasa ya. Kita pengennya yang begituan tuh, kita pengennya yang enak-enak gitu. Coba kita lihat bagaimana perjalanan Abraham. Dia dengar janji Tuhan, dia banyak mengalami kesusahan demi kesusahan. Mungkin kita juga tanya, Tuhan, kok saya sudah melayani, kok masih susah? Kok saya sudah memberi, kok belum ada terobosan? Saya sudah ikut kelas grow lu. Apalagi sekarang katanya mau ikut susah ya Pak Haryanto ya. Tempat terbatas dan lain-lain gitu ya. Terus saya sudah sungguh-sungguh nih, gimana gitu ya. Tapi ada kabar baiknya saudara, ya, kabar baiknya. 1 Korintus 10:13. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu
Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya, saudara. Saudara, kalau kita pikir kenapa sih kita harus ngalamin pencobaan-pencobaan gini? Kalau Tuhan tuh maha tahu, kalau Tuhan tuh baik, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mustinya kan kalau ada masalah nih udah tahu nih, Tuhan belokkan dikit deh. Tuhan cegahlah supaya ini tidak terjadi gitu. Kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Karena Tuhan mau karakter dan iman kita diuji. Siapa diri kita sesungguhnya akan terlihat ketika kita menghadapi situasi yang mencobai kita. Hari ini saudara, mari kita lihat hidup kita. Dan izinkan Tuhan menguji kita agar karakter kita yang salah bisa diluruskan. Dan iman kita bisa dimurnikan. Yang setuju katakan amin, amin. Wow, yes. Nah, saya mau cerita nih ya. Tapi jujur jangan ketawain saya. Janji ya. Janji ya. Nah, saya beberapa waktu yang lalu saya kecewa sama Tuhan. Saya marah. Saya kecewa sama Tuhan. Gara-gara kenapa? Gara-gara saya kena COVID, saudara. Ya, 2 tahun ini saya jaga banget. Kemana-mana pakai prokes, ya, pakai masker yang baik. Terus kemana-mana bawa beginian nih, ya, semprot. Mau duduk, kursi semprot. Mau makan direbus, apa tuh? Sendoknya disemprot semua. Ya, pulang badan disemprot semuanya. Saya cari masker yang paling baik yang saya bisa beli. Saya cari masker. Kalau crowdnya terlalu banyak, saya pakai yang gini. Saya coba pakai ini. Saya kena COVID. Ya, saya bilang Tuhan kayaknya bocengli. Tuh katanya tadi jangan ketawain saya kan. Kenapa saya bilang Tuhan bocengli? Saya kemana-mana, saya jaga loh. Saya nggak makan dengan banyak orang. Saya makan sama keluarga. Saya pergi terbatas. Paling saya pelayanan kedukaan, pelayanan pemberkatan, gereja. Ketemu dengan beberapa orang. Di luar sana banyak tuh yang nggak pakai prokes, kayaknya aman-aman aja tuh. Ya, saya kecewa bener. Saya benar-benar kecewa. Saya marah, saya kecewa, saya down banget. Saya cerita sama Pastor Juan, saya down banget. Saya down banget, sedown-downnya gitu ya. Saya bilang kayaknya nggak asik gitu ya. Tapi pada waktu saya mengalami proses itu ya, saya izinkan Tuhan sebenarnya Tuhan mau apa sih gitu ya. Dan Roh Kudus ingatkan saya, ternyata Tuhan mau luruskan karakter saya nih. Masih ada mungkin kesombongan, mentang-mentang udah prokes, apakah aman, saya nggak ngandalin Tuhan mungkin. Keadaan saya begini, Tuhan ingatkan lagi, iya Tuhan. Saya perlu merendahkan diri. Saya belajar bahwa ada karakter yang harus diluruskan, saudara. Dan saya bertobat, saudara. Makanya saya hari ini berani untuk khotbah, saudara. Saya jujur beberapa waktu yang lalu saya bilang saya nggak bisa berkhotbah. Harusnya ada beberapa jadwal khotbah. Saya bilang Pastor Dun saya nggak bisa deh. Saya nggak sanggup. Saya nggak bisa lewatin. Dan saya bangkit, saudara. Karena saya tahu Tuhan izinkan murnikan karakter saya. 1 ayat 7, 5-7, tapi saya mau highlight ayat 7. Dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, saudara. Ketika kita berurusan dengan Tuhan, izinkan Tuhan membereskan karakter kita ini. Amin. Karena itu saudara, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah mungkin saudara mengalami pencobaan, tantangan saudara, baiknya kita jangan sendirian, saudara. Kita perlu punya keluarga yang menjadi support system. Keluarga jasmani, ya. Bersyukur kita punya pasangan yang baik. Suami, istri, anak-anak, atau orang tua. Yang menjadikan support system yang benar. Mereka menjadi orang-orang yang bisa bersama-sama dengan kita di tengah-tengah kesusahan, saudara. Sebabnya, saudara, kalau ada konflik, segera beresin. Ya. Kalau di sini ada pasangan yang bilang gini, terima kasih ya sayang, gitu ya. Ya. Kalau kita ketemu punya orang tua, punya anak, bilang terima kasih karena mereka support system. Tapi gak cukup, saudara. Gak cukup kita punya keluarga. Kita perlu punya namanya keluarga rohani. Kenapa? Karena kita butuh sebuah komunitas di mana kita tidak dihakimi. Kita diterima, diajarkan yang benar, digembalakan, dan dimuridkan, saudara.
Kita perlu punya family cell. Bersyukur saudara, gereja ini, gereja Gilgal, kita punya family cell. Di mana kita ada dalam sebuah komunitas aman. Sehingga ketika kita mengalami kesusahan, kita bisa cerita sama mereka dan mereka siap untuk support kita. Amin, saudara? Yes, amin. Itu yang kedua, saudara. Tetap percaya di tengah kesusahan. Yang ketiga, perenungan yang saya dapatkan dari perjalanan bersama dengan Abraham ini adalah tetap setia mengikut Tuhan. Nah, saudara, begini, Abraham itu Alkitab mencatat umur 75 tahun dia dipanggil Tuhan untuk keluar dari Haran. Ya. Dalam Kejadian 12 ayat 4 karena Abraham berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Kejadian 25:7. Abraham mencapai umur 175 tahun. Berarti 175 kurang 75 berarti 100 tahun dia mengikut Tuhan. Menariknya begini, ketika dia ikut Tuhan, ada kesusahan? Yes. Ada tantangan? Ya. Ada kesulitan? Yes banget. Tetapi sampai akhir hidupnya, Alkitab mencatat, Abraham tuh tidak menempati tanah yang ditunjukkan Tuhan. Tapi saya nggak melihat bahwa Abraham marah, Abraham berubah setia, lalu dia meninggalkan Tuhan. Kita bersyukur karena Abraham menjadi teladan dalam kehidupan kita. Dia tetap setia, meskipun dia harus melalui semuanya itu. Dan dia meskipun dia tidak menemukan tanah yang dijanjikannya. Selama 100 tahun itu, mungkin anak buahnya bilang ini, bos, kan dia orang kaya kan ya, kambing dombanya banyak. Anak buahnya berarti banyak dong. Ya kalau kambing dombanya banyak berarti anak buahnya banyak juga. Mungkin bilang ini anak buahnya, bos, kita mau kemana sih bos? Mau kemana lagi bos? Bos nggak capek, udah umur cepet cicap go. Ya, mau ngapain lagi bos? Capek lah bos, pindah-pindah terus. Kita bongkar pasang tenda, bawa kawanan. Bayangin Bapak Saudara, kita traveling aja nih, ya kan? Suka traveling kan Bapak Ibu? Yang bawa anak bagaimana tuh, gembolannya banyak kan? Ya kan? Bawa pemanas air, sterilan. Sekarang buat semprotan. Bawa apa banyak banget tuh gembolan. Ini tuh gerombolan banyak bener. Mungkin anak gue bilang, bos, udahlah bos. Kita beli tanah aja. Bos kan orang kaya, bisa beli dimanapun yang bos mau. Tapi Abraham beli nggak? Enggak. Abraham, Alkitab mencatat, tanah yang dia beli adalah Gua Makpela. Itu pun adalah tanah kuburan untuk Sarah. Tapi dia tahu, dia berpegang pada janji Tuhan, di mana dia harus melangkah. Saudara. Mungkin saudara berpikir gini, ya, kita dalam kehidupan ini, ya udahlah, kalau gitu kita kalau nggak ketemu udah cari jalan pintas. Tapi kita belajar daripada Abraham. Ketika dia menjalani 100 tahun itu, ketika dia mengambil jalan pintas, kesusahan yang dia dapat. Suatu hari istrinya bilang gini, ngide. Udahlah Abraham, kita kan gak punya anak nih. Ambil deh nih Hagar. Udah deh, hamilin dia deh supaya dia menjadi keturunan kita. Dan Alkitab mencatat sejak dari situ, banyak kesulitan terjadi. Makanya jalan pintas bukanlah solusi. Amin saudara. Kalau mau setia ikut Tuhan, jalan pintas bukan solusi. Semua ada prosesnya saudara. Semua ada prosesnya. Mau kaya ada prosesnya. Mau sukses ada prosesnya. Jangan flexing, ya kan? Mau bertumbuh ada prosesnya. Ada spiritual journey, ya. Mau kurus aja ada proses, betul Bapak Saudara? Nggak bisa instan. Semua ada prosesnya. Kalau kita ikut Tuhan, jangan jalan pintas. Mungkin suatu hari, ya, Abraham mungkin goyang juga gitu ya. Bos, ini bos bener nih bos. Dengar Tuhannya hidup. Katanya Tuhan akan memberikan bos, keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut. Bos anak juga nggak punya. Gimana tuh si Abraham? Tapi Abraham tidak goyah. Ya. Dia tetap percaya. Mungkin dia, iya ya. Tapi dia terus dikuatkan lagi. Makanya kita belajar daripada Abraham. Ketika dia mengalami perjalanan itu, ada kesusahan, ada tantangan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Yang terjadi apa? Tuhan berfirman kepada dia. Tuhan menguatkan kembali janjinya. Tuhan menghibur dia dengan firman dan janjinya. Saya melihat, mencatat banyak sekali janji-janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Kejadian 13, lalu berfirmanlah
Tuhan kepada Abraham, Kejadian 13 ayat 14 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Kejadian 15 ayat pertama. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kejadian 17 ayat 1. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman padanya, dan masih banyak lainnya tercatat dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan ketemu ya dengan Abraham, dan Abraham mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Zaman now nih saya sering dengar kata gini, ya, healing, ya, sering dengar kata healing, ya, healing datangnya dari Tuhan. Amin saudara, amin saudara. Liburan penting nggak? Boleh nggak? Boleh banget, ya apalagi ajak saya, terima kasih ya. Tapi healing datangnya dari Tuhan, saudara. Saya melihat bagaimana dalam 100 tahun itu Abraham jadi tetap setia. Karena dia mengalami encounter sama Tuhan. Ya. Saya bersyukur karena perjalanan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya itu bukan rutinitas. Bukan cuman kita datang ke gereja seminggu sekali saja. Bukan hanya kita ngikutin program, oke, abis New Life, Grow 101, Grow 102. Tapi saya bersyukur perjalanan iman kita adalah sebuah hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Kita bisa mengalami encounter bersama dengan Tuhan, saudara. Dan itulah yang menguatkan kita untuk bisa tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hayat kehidupan kita, saudara. Saya mengajak saudara semua, mari kita ngalami Tuhan lebih banyak lagi, saudara. Itu akan menguatkan kita, yang membuat kita lebih setia. Apapun keadaan kita, saudara, kalau saudara mau setia, ketemu Tuhan lebih banyak dalam momen-momen kita, saat teduh, dalam kita merenung. Saya banyak mengalami ketika saya lagi sendiri. Kemarin malam saja, saya lagi persiapan sama istri saya. Saya bilang udahlah kita break sebentar, saya nonton. Saya lagi nonton sambil saya ngerenung, kan lagi fokus gitu ya. Tuhan berbicara sama saya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan menguatkan saya kembali. Saya menangis. Terima kasih Tuhan. Saya ngalamin perjumpaan bersama dengan Tuhan. Saudara juga perlu banyak mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Dan itu perjalanan iman kita menjadi indah. Hari ini saudara, izinkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Dari pelajaran Abraham ini, ada 3 hal yang kita bisa renungkan dan lakukan. Pertama, belajar melangkah meskipun belum melihat. Yang kedua, tetap percaya meskipun mengalami kesusahan. Dan yang ketiga, tetap setia mengikut Tuhan. Dan saya mengajak saudara kita begitu diri. Kita masih punya waktu. Izinkan Roh Kudus menjamah kehidupan kita. Dan saya mengajak tim Present Worship, tolong saya. Mari fokus sama Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu
menjamah setiap pribadi kami. Apapun keadaan kami, Roh Kudus, kami mau ngalamin Engkau secara pribadi. Sebab Engkau Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menerima kami apa adanya. Roh Kudus, hibur yang sedang letih, lesu dan beban berat, kuatkan kembali. Biar anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Biar kami mengalami perjumpaan bersama dengan Kau Tuhan secara pribadi Tuhan. Mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, jamah Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Terima kasih. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman, untuk jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Marilah kita pulang menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah setiap keluarga menjadi keluarga yang harmonis. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Diberkatilah yang single supaya kau berjumpa dengan orang yang tepat pada waktunya. Diberkatilah pekerjaan dan usahamu. Diberkatilah kesehatanmu. Dan pulanglah dengan berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, pertolongan, serta penghiburan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Saudara.